Tapi kalau kita kerjanya teks, kayak dulu aku kerja teks, em, aku tuh punya sick leave. Sick leave itu kalau aku nggak masuk, aku dibayar. Nah, Hmm. dari sick leave-ku itu, Hmm. kan dia kalau nggak masuk sehari itu dibayarnya kayak 5 jam kerja gitu. Nah, itu aku pakai untuk biaya pengobatan. Misalnya aku ke dokter, kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke, Tapi oke. ya memang 5 jam kerja itu juga nggak banyak sih. Kalau kita sakitnya parah itu nggak bisa nutup. Jadi memang ya tergantung kita mau apply insurance atau enggak gitu. Tapi ya sebaiknya apply insurance karena kita nggak tahu ke depannya hidup kita kayak gimana kan. Oh iya, ini harapan sekian banyak teman-teman Mbak Devi lebih senior. Pastinya Mbak Devi udah WHV duluan, berarti secara otomatis pasti tahu dan sudah mengalami duluan lah. Sekarang apalagi sudah kuliah di sana juga, jadi tahu banyak hal di sana. Kebanyakan dari teman-teman yang kepengen cari pekerjaan langsung bergabung WHV, berarti mereka udah tahu banyak pasti ya. Tapi ada juga yang mereka mungkin maunya sebenarnya kuliah, tapi pada kenyataannya karena memang untuk dapat beasiswa dan melanjutkan kuliah itu cukup sangat ribet sekali. Jadi kadang-kadang mereka beralihlah untuk WHV dulu dengan harapan di sana dapat kesempatan untuk kepo lebih banyak tentang beberapa kampus dan dapat kesempatan untuk dapat beasiswa juga. Nah, kalau menurut Mbak Devi gimana? Begitukah atau seperti apa kenyataannya di sana? Balik lagi ke masing-masing individu ya, Miss. Misalnya dia tergantung ambil begitu dia selesai WHV dia ambil beasiswa kah atau dia mau mandiri kah, itu tergantung masing-masing orang dan tergantung masing-masing individu finansialnya mencukupi atau tidak kayak gitu. Hmm. Kayak temanku ada juga dia ambil beasiswa, tapi beasiswanya itu cuman yang half doang, half aja gitu. Jadi dia harus bayar sebagian dari biaya kuliahnya. Dan itu juga menurutku itu bukan 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 angka yang sangat sedikit. Kayak dia tuh setahun itu harus bayar $11.000. Itu sudah itu beasiswa, tapi dia tetap harus bayar setahun $11.000. Dan menurutku itu sangat berat. Jadi tergantung orangnya masing-masing lagi, kembali ke dirinya masing-masing lagi dan lihat juga finansialnya dia. Karena eh mungkin kalau sekolah itu kan dia nggak bayar di awal kan gitu. Dia nggak bayar di awal, dia bayar berkala kan kayak gitu. Jadi lihat juga apakah kita sudah settle kerjanya gitu. Karena menurutku anak-anak yang WHV ini kerjanya nggak bisa settle karena untuk WHV saja eh, kita cuman bisa kerja selama 6 bulan di satu company. Kita nggak bisa lebih dari 6 bulan. Kayak gitu. Dan banyak company-company yang nggak mau menerima karena nggak mau menerima WHV karena kita cuman bisa kerja 6 bulan saja. Dan mereka butuh orang yang long term gitu. Nah, kalau misalnya kita setelah kita kerja dan kita mendapatkan kesempatan untuk kerja lebih dari 6 bulan setelah WFH itu bagus sekali gitu. Misalnya kita sudah kerja di sini di company ini dan kemudian kita mau memperpanjang kayak waktu itu aku sudah kerja di satu company dan aku mau student, aku tetap bisa untuk perpanjang cuman aku harus ganti shift karena student itu kita harus lihat lagi student itu cuman bisa kerja 20 jam per minggu per week Oke. gitu. Jadi kita nggak boleh kerja lebih dari 20 jam per week. Enaknya Karena gimana sih? karena Kayak nanti judulnya gini jadi WHV undercover gitu. gitu. Makanya lebih enak anak-anak yang punya kesempatan untuk punya kesempatan untuk pergi ke Australia dengan visa WHV, jangan pernah sia-siain karena kita-kita ini yang student harus bayar sekolah, kita juga jadi uang kita yang kita dapatkan itu kita keluarkan untuk bayar uang sekolah juga gitu. Sedangkan WHV apa yang kita dapatkan itu masuk ke tabungan kita sendiri gitu. Jadi
eh buat yang dapat WHV, kalau bisa cari kerja yang baik, bener-bener bener-bener apa ya, memanfaatkan itu dengan baik sebaik-baiknya. Terus jangan disia-siakan, jangan disia-siakan waktu dan uangnya, terutama karena banyak juga yang udah dapat uang banyak terus kayak foya-foya kayak gitu loh. Karena kesempatan untuk mendapatkan WHV itu kan sedikit kan waktunya, cuman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya itu tergantung kalau kita dapat yang 2 tahun atau yang tahun ketiga. Aku nggak dapat tahun kedua dan tahun ketiga loh. Jadi aku merasa sedih banget karena aku cuma dapat WHV setahun dan aku nggak sempat mengumpulkan uang secukupnya untuk sekolah, melanjutkan sekolah ke S2 gitu. Pastikan gabung di kelas online kita, caranya gampang banget, cukup DM atau WA kita, nama, asal kota, dan nomor WA kamu. Kamu bisa coba dulu kelas gratis selama 2 sesi, dan kamu registrasi di hari yang ketiga. Wow.